Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kembali bertemu dengan saya Rahayu MPD pada tutorial kelima pada mata kuliah Hukum dan Lembaga Internasional. Untuk program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sementara untuk pokok bahasan kita akan membahas tentang organisasi internasional regional di berbagai kawasan di dunia. Saudara-saudara mahasiswa, tetap semangat dalam belajar dan pastikan saudara-saudara semuanya akan menyelesaikan tugas dan kehadirannya senantiasa dipantau sudah 100%. Kita lanjutkan untuk tujuan mata kuliah, diantaranya adalah saudara diharapkan dapat mencapai pembelajaran umum, diantaranya adalah mahasiswa dapat memahami organisasi internasional, regional di berbagai kawasan di dunia. Capaian pembelajaran khususnya, saudara dituntut untuk dapat menjelaskan bidang kerjasama ASEAN. Dan pokok bahasan dalam perkuliahan hari ini adalah organisasi internasional regional di berbagai kawasan di dunia. Untuk skenario pembelajaran diantaranya kita akan membuat video sapaan seperti ini dan akan masuk pada kegiatan inti, diantaranya adalah penyampaian paparan secara singkat. Saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan materi. Selanjutnya menyiapkan bahan diskusi sesi pertama dan membuat rangkuman, dan atau mungkin kita akan membuat peta konsep seperti apa sih materi ini. Saudara-saudara, selanjutnya pada sesi latihan, saudara akan ada cakupan materi dan aturan dalam mengerjakan latihan sesi. Tentunya teknis penilaian dan sebagainya sudah diatur dalam peraturan-peraturan yang diberlakukan di universitas terbuka. Selanjutnya, saudara, untuk membuat soal latihan sesi nanti berupa tes objektif dengan kerjasama terkait dengan program ini, dengan pokok bahasan ini. Kesimpulan, kita akan sama-sama menyimpulkan tentang topik diskusi yang kita hadapi, kita laksanakan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kita coba membedah apa yang melatar belakangi terbentuknya ASEAN. Sebelum terbentuknya ASEAN, dengan adanya organisasi di kawasan ini dengan keanggotaan yang berbeda seperti ASA, Mafindo, Seato, ASPAC, telah menimbulkan kecurigaan di antara negara-negara di Asia Tenggara. Dorongan meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan Asia Tenggara dan menghilangkan rasa curiga di antara negara-negara di Asia Tenggara. Maka bentuklah ASEAN yang dideklarasikan pembentukannya dan ditandatangani di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh Wakil Perdana Menteri Malaysia, Menlu Indonesia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saudara sekalian, dalam tujuan pembentukan ASEAN itu sendiri adalah yang pertama mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan. Sebagai negara-negara yang berkembang, tentunya ASEAN punya tugas dan harapan tujuan yang ingin dicapai bangsa-bangsa di ASEAN. Untuk tujuan selanjutnya adalah ASEAN selain mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan kebudayaan, juga meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana
pelatihan dan penelitian segala bidang, terutama bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Saudara sekalian, dalam kaitan tujuan pembentuk ASEAN itu sendiri ada beberapa, diantaranya adalah bekerjasama dalam meningkatkan kemampuan pertanian dan industri, memperluas perdagangan dan kajian komoditi internasional. Yang ketiga, yang selanjutnya ada memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara, memelihara kerjasama yang berguna dengan berbagai organisasi internasional. Saudara sekalian, selanjutnya kita masuk kepada keanggotaan ASEAN. Keanggotaan ASEAN terbuka bagi negara-negara di Asia Tenggara, asalkan negara tersebut dapat menyetujui dasar-dasar tujuan pembentukan tujuan ASEAN itu sendiri sebagai yang tercantum di dalam deklarasi ASEAN dan semua hal-hal yang terkait dengan traktat, atau ini salah satu sumber hukum internasional, traktat dan persetujuan yang telah dibuat oleh bangsa-bangsa negara-negara di ASEAN. Dalam keanggotaan ASEAN ini juga perlu adanya kesepakatan dari semua anggota, negara-negara anggota ASEAN untuk masuknya anggota baru. Jadi ketika ada negara baru yang ingin menjadi masuk di dalam keanggotaan ASEAN, maka semua negara-negara tergabung dalam pembentukan ASEAN harus ikut serta menyatakan bisa atau tidaknya adanya kesepakatan untuk anggota-anggota baru. Selanjutnya, saudara sekalian, forum persidangan ASEAN sesuai dengan struktur organisasi ASEAN. Forum persidangan ASEAN terdiri dari yang pertama KTT ASEAN, sidang tahunan Menlu ASEAN, sidang menteri-menteri ekonomi ASEAN, sidang menteri-menteri sektoral di ASEAN, sidang gabungan Menlu dan Menteri Ekonomi, sidang panitia tetap, sidang pejabat tinggi ekonomi ASEAN, selanjutnya sidang konsultasi gabungan, sidang ASEAN dengan para mitra wicara. Itu mungkin salah satu program-program yang dirilis, dilaksanakan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Sesuai dengan kondisi perdagangan dunia yang mengarah pada liberalisasi perdagangan, maka pada tahun 1992 ASEAN melangkah menuju era perdagangan bebas yang ditandatangani dengan peluncuran proses pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau ACTA. Indonesia salah satu diantaranya adalah anggota dari yang menyetujui dengan ACTA ini. Saudara sekalian, bidang-bidang kerjaan ekonomi ASEAN meliputi satu, perdagangan, yang kedua ada perdagangan industri, yang ketiga ada konsep keuangan dan perbankan, investasi, bahan makanan, pertanian, kehutanan, mineral, energi, transportasi, komunikasi, pariwisata, jasa, hak kepemilikan intelektual, sektor swasta, dan masalah ekonomi internasional. Tentunya ini menjadi kajian-kajian bangsa-bangsa di ASEAN. Saudara sekalian, tentunya ini adalah kuliah kita di tutorial kelima. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadikan bahagian daripada referensi saudara-saudara untuk mempelajari tentang materi kita di mata kuliah Hukum dan Lembaga Internasional pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam pokok bahasan organisasi internasional, regional di berbagai kawasan di dunia. Saudara, saya mengingatkan untuk kehadiran saudara dan
tugas-tugasnya mohon diselesaikan sesegera mungkin, jangan sampai waktunya sudah habis, saudara tidak bisa melaksanakan tugas, mengerjakan tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat, karena saudara yang mau belajar, masih tetap mau belajar, saudaralah yang akan memiliki masa depan bangsa ini. Terima kasih. Saya Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.